Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, di sini Bu Freti akan menjelaskan materi pengenalan lingkungan sekolah tentang pramuka. Di mana pramuka itu merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Jadi kalian terutama kalian itu jiwa-jiwa muda yang harus banyak karyanya. Yang kedua itu pramuka itu merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka, di mana gerakan pramuka itu terbagi lagi. Yang pertama itu gerakan pramuka siaga, itu untuk usia 7-10 tahun, ini biasanya untuk kalangan SD. Kemudian yang nomor 2 itu pramuka penggalang usia 11-15 tahun, itu adalah usia-usia kalian, jadi SMP itu masuk dalam pramuka penggalang. Kemudian yang ketiga itu ada pramuka penegak, itu usia 16-20 tahun, ini biasanya SMA. Dan yang keempat pramuka pandega itu usia 21-25 tahun. Dan selanjutnya kepramukaan. Kepramukaan itu adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya adalah pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Di mana di setiap sekolah, terutama di SMP itu pramuka itu merupakan salah satu ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh semua siswa-siswi, entah itu kelas 7, kelas 8, ataupun kelas 9. Nanti pada kelas 7, 8, dan 9 itu wajib. Kenapa? Karena kepramukaan itu nanti akhir dari kepramukaan itu adalah membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Itu merupakan hasil akhirnya. Dan di SMP 5 Tanggul itu, pramuka itu biasanya dilaksanakan setiap hari Kamis setiap pulang sekolah. Kenapa di pulang sekolah? Karena kepramukaan tadi itu merupakan yang tadi ini, pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar kegiatan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik. Jadi kegiatan pembelajaran pramuka ini itu di luar jam pembelajaran sekolah. Kemudian selanjutnya itu ada tujuan dari gerakan pramuka. Yang pertama itu untuk memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Dan yang kedua itu menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan selanjutnya itu mengenai landasan dari gerakan pramuka. Dilandaskan pada apa? Yang pertama itu berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu berdasarkan peduli terhadap bangsa, tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga peduli terhadap dirinya sendiri. Dua poinnya ini merupakan poin yang utama. Kenapa? Karena kalian yang pertama harus peduli terhadap bangsa dan tanah air. Kenapa? Kalian itu nanti selama pembelajaran kepramukaan itu kebanyakan kalian itu nanti akan belajar di alam terbuka. Makanya kalian itu harus mempunyai sikap yang peduli terhadap alam dan lingkungan sekitarnya. Terutama contohnya kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena bisa merusak alam. Itu merupakan salah satu jiwa-jiwa dari pramuka. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadi. Kenapa? Kalian itu nanti pasti diajari bagaimana caranya kalian itu disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga itu taat kepada kode kehormatan pramuka. Dan selanjutnya itu metode kepramukaan itu merupakan cara belajar interaktif progresif yang melalui tahap-tahapan. Yang pertama pengamalan kode kehormatan pramuka, yang kedua belajar sambil melakukan, yang ketiga kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetensi. Untuk belajar sambil melakukan, contohnya di sini adalah pada saat kalian diajari nanti materi tali temali. Untuk materi tali temali nanti kalian tidak hanya belajar bagaimana cara tali menali yang baik, tapi kalian juga harus mempraktekkan bagaimanakah cara menali untuk membuat tenda itu berdiri dengan tegak. Kemudian bagaimana kalian cara tali temali terhadap tongkat, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga itu tentang kegiatan belajar berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi. Berkelompok di sini kalian pasti di pramuka itu nanti kalian diajari bagaimana kalian itu berkelompok dengan teman kalian ataupun dengan kakak kelas kalian.
Berkelompok di sini kalian tuh diajari bagaimana nanti caranya bekerja sama yang baik antara satu tim, bagaimana menumbuhkan kerjasama yang baik bersama satu tim. Dan yang ketiga itu berkompetisi nanti pada saat, contohnya pada saat kalian nanti itu persami, kalian itu nanti akan diajarkan berkompetisi antara tim yang satu dengan tim yang lain, seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah kegiatan yang menarik dan menantang. Jadi pramuka itu sangat seru ya, belajar pramuka itu. Kemudian yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Seperti kalian nanti pada saat bersami itu kalian bisa di hutan, bisa di perkemahan, seperti itu. Dan yang keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Yang terakhir yaitu penghargaan berupa tanda kecakapan dan satuan terpisah antara putra dan putri. Jadi di kelompok pramuka nanti kalian akan dibedakan mana yang kelompok putra dan mana yang kelompok putri. Tidak akan dijadikan satu putra dan putri. Kemudian sekian itu tadi materi dari Bu Frati. Ini ada pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, jelaskan menurut pendapat kalian itu seberapa pentingkah belajar pramuka? Jika menurut kalian penting, itu berikan alasannya, dan jika menurut kalian itu tidak penting, juga berikan alasannya. Yang kedua, apakah manfaat yang kalian dapatkan setelah pembelajaran pramuka? Dua pertanyaan ini silahkan kalian jawab di buku catatan kalian masing-masing, dan materi yang di awal tadi yang menurut kalian penting itu juga kalian catat di buku kalian masing-masing. Sekian dari Bu Frati. Apabila ada yang salah, Bu Frati mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.